bagaimana ketika kita mengambil titik jeda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita mengalihkan emosi kita, marah kita dengan cara yang sehat. Yang pertama, kita bisa melalui seni seperti tarian atau musik, kita bisa meluapkannya di sana. Kemudian yang kedua, kita bisa menulis jurnal. Kita tumpahkan semua yang ada dalam rasa kita, pikiran kita pada saat itu, kita tuliskan ke dalam jurnal. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menelpon teman kita atau terapis kita dengan curhat. Mungkin kita bisa ceritakan semua hal yang kita rasakan pada saat itu. Nah, ketika kita merasa marah dengan anak-anak kita dan posisinya adalah kita tidak bisa meninggalkan anak-anak kita karena mereka masih kecil, kita bisa mengubah suasananya menjadi lebih nyaman. Seperti kita bisa setelkan film, kemudian kita bisa bergerak atau berjalan-jalan, setidaknya itu untuk merubah suasana agar suasana emosi kita tadi bisa terbalik suasananya, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan cara yang di atas tadi, atau kita juga bisa ketika kita merasa marah, kita bisa telepon pasangan kita untuk meluapkan semuanya. Nah, langkah yang ketiga yaitu bicarakan setelah tenang. Karena ketika kita tenang, pasti kita akan lebih bisa merespon kata-kata dan memilih kata-kata yang bijak tentunya, dan pastinya lebih efektif. Karena kalau kita lagi marah, kemudian kita langsung bicarakan dan kita langsung merespon, pasti kita akan meledak dan pasti akan menumpahkan semuanya. Jadi, bicarakan setelah tenang. Dan kalau misalkan kita juga marah sama anak kita dan kemudian kita bicarakan saat kita marah dan meledak-meledak, itu bisa berpengaruh buruk pada anak-anak kita. Mereka akan menjadi pribadi yang defensif, kemudian mereka akan takut. Setelah itu, mereka juga bisa berpengaruh pada otak mereka dan juga bisa tumbuh dengan anggapan bahwa mereka itu serba salah dan penuh rasa bersalah. Jadi ketika kita bicara tenang, maka kita bisa menggunakan teknik use I message. Jadi sampaikan apa yang kita rasakan tapi setelah tenang. Karena use I message ini bertujuan untuk anger without insult, atau kita marah tapi tanpa gertakan dan tanpa ancaman. Jadi sampaikan apa yang membuat kita marah dari segi perspektif kita, alasannya apa, dijelaskan secara detail kenapa kita bisa marah, dan buat mereka paham tentang apa yang kita rasakan pada saat kita marah sebelumnya. Biasanya kalau kita marah, kita selalu menumpahkan kepada orang lain dengan mengatakan, saya sangat marah dan ini semua gara-gara kamu, dan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Biasanya seperti itu. Nah, kita bisa menggantikan itu setelah kita dalam posisi tenang. Kita bisa mengatakan bahwa saya benar-benar marah karena ini dan ini. Jelaskan semuanya. Dan saya tahu kamu tidak bermaksud jahat dengan ini, tapi mari kita bicarakan dan cari solusinya. Jika kita bicaranya dengan anak, maka kita bisa sambil dipeluk agar ada ikatan atau kontak batinnya. Ini sebenarnya lebih kepada kita melihat atau mendengar dari perspektif mereka. Karena ketika kita emosi, kita hanya mendengarkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Kita hanya membenarkan apa yang menjadi perspektif kita, tapi tidak mendengarkan perspektif mereka. Maka pada saat bicara tenang ini, pada fase bicara tenang ini, kita bisa mendengarkan perspektif yang mungkin kita melewatkan perspektif-perspektif mereka. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita meminta maaf. Kenapa meminta maaf? Walaupun langkah 1 sampai dengan langkah 3 kita bisa melaluinya dengan sangat baik. Nah, karena mungkin ketika kita marah, kita menunjukkan ekspresi atau raut wajah kita yang kasar atau sedikit
benar-benar menunjukkan kekesalan kita, dan mungkin itu bisa menyinggung lawan bicara kita atau anak-anak kita. Jadi kita perlu meminta maaf atas apa yang kita mungkin tidak sengaja lakukan, atau mungkin ada kata-kata yang kita keluar walaupun hanya sedikit dan kemudian itu sangat bisa kita sesali. Jadi kita perlu meminta maaf. Contohnya bisa seperti, saya minta maaf ya karena kemarin memarahimu dan meneriakimu. Atau, saya merasa apa yang saya katakan kemarin tidak benar dan saya minta maaf. Tidak benar apa yang saya katakan. Aku meminta maaf karena kehilangan ketenangan kemarin. Kalau kita marah dengan anak, kita bisa mengganti subjeknya seperti, Ibu minta maaf ya nak, kemarin Ibu sempat teriak ya. Ibu gak bermaksud kok. Bisa seperti itu. Atau kita bisa mengatakan, Ibu tahu yang kemarin itu tidak benar dan Ibu kehilangan kesabaran dan ketenangan. Ibu minta maaf ya. Jadi, ayah bunda dan sahabat Sakura, yuk kita ekspresikan marah kita melalui cara yang sehat, dengan cara yang penuh perhatian, melalui komunikasi tanpa kekerasan dan hubungan nyata pada waktu, tempat, dan cara yang nyaman dan juga terasa dekat, agar kesan hubungan kita dengan lawan bicara kita atau dengan anak-anak kita itu bisa terasa lebih dekat dan mereka bisa mengerti apa yang kita rasakan. Jadi, kita perlu memberikan hikmah pada setiap kejadian dan bukan hukuman apalagi ancaman. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa konten ini bermanfaat, bisa di like, share, comment, dan jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan pembahasan menarik dari kita. Jadi ditunggu episode selanjutnya ya. Tetap di Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.